Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin sudah beberapa kali kita mendengar kalimat ini. Pisahkan dirimu dari dunia. Pisahkan dirimu dari dunia. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6. Dari ayat 16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu ayat ini disampaikan kepada kita untuk konteks hidup sekarang. Untuk konteks hidup sekarang dan konteks hidup di bumi ini, bukan nanti. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini konteksnya adalah hidup kita sekarang di bumi ini, saudara. Tuhan dalam hal ini Allah, Bapa, hendak diam bersama-sama dengan kita, hidup di tengah-tengah kita, menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. Pertanyaan yang serius harus kita persoalkan adalah, apakah kenyataan atau realisasi dari ayat ini benar-benar terwujud di dalam hidup kita, terrealisir di dalam hidup kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi atau berlangsung? Dan apa ciri-ciri dari kehidupan umat yang sungguh-sungguh telah dihadiri oleh Allah, di mana Allah diam bersama-sama, di mana Allah sungguh-sungguh menjadi Allah umat ini, dan umat ini benar-benar menjadi umat Allah. Kita harus mempersoalkan atau memperkarakan dengan sungguh-sungguh serius dan tidak membiarkan gamang, tidak membiarkan keadaan yang tidak jelas, tidak membiarkan keadaan status quo, tapi benar-benar kita ada di dalam realisasi atau perwujudan dari apa yang dikatakan oleh firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ada satu yang sungguh-sungguh harus kita takuti, saudara. Kita harus gentar terhadap kenyataan bahwa Allah memberi kebebasan kepada kita dan tidak memaksa kita melakukan apa yang Dia ingini. Jadi kalau seseorang memilih sesuatu dan memang itu pilihannya, Allah tidak bisa mencegah. Ya, seperti ketika Adam dan Hawa menghampiri pohon di tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan Allah sudah berkata,
jangan makan buah itu. Sebab pada hari kamu makan buah itu, kamu mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa, atau sungguh ketika Adam dan Hawa mendekati pohon itu, berdialog dengan ular yang adalah personifikasi dari kuasa kegelapan, Allah tidak menghalangi, Allah membiarkan. Banyak firman yang kita dengar, saudaraku, yang sebenarnya jelas mengarahkan kita untuk bertobat. Jelas mengarahkan kita untuk bersekutu dengan Dia. Tapi firman itu menjadi tidak berarti, menjadi tidak kuat mengubah kita atau mengubah seseorang, karena orang itu tidak serius memperkarakannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang tidak menumbuhkan iman dianggap sesuatu yang tidak bahaya. Sering diberi label kelemahan. Padahal mestinya labelnya kejahatan. Tidak baca Alkitab, gampang tersinggung, gampang marah. Nonton film porno, genit, tidak jujur, masih duniawi, sering dilabeli sebagai kelemahan. Kelemahan saya di sini, kelemahan saya itu judi ya. Kelemahan saya itu pria ganteng. Kelemahan saya itu wanita cantik. Itu bukan kelemahan. Itu kejahatan. Karena hal itu membawa saudara kepada keadaan yang tidak bersekutu dengan Allah. Dan keadaan yang tidak bersekutu dengan Allah, jika itu berlanjut sampai titik di mana Roh Kudus dihujat atau Roh Kudus tidak lagi berkarya dalam hidup orang tersebut, atau sampai orang itu meninggal, ia mengalami kematian kedua. Artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi kalau seseorang belum meninggal dunia, masih hidup dan Tuhan beri kesempatan untuk bertobat, ia masih memiliki peluang untuk tidak mengalami kematian kedua. Jadi apakah saudara sekarang ini dihadiri oleh Allah dalam hidupmu? Saudara benar-benar menyambut kehadirannya, saudara menjadi umatnya, atau tidak? Itu tergantung dari saudara. Kalau saudara anggap remeh, anggap ringan, lalu saudara tidak peduli, saudara hidup suka-suka, Tuhan tidak menghalangi. Ini yang tadi saya katakan mengerikan ya. Allah tidak menghalangi Adam dan Hawa memetik buah. Sebab tidak sedikit di antara saudara ini walaupun ke gereja, tapi masih dalam keadaan gamang. Tidak firm mau ke arah mana hidupmu. Sementara ironinya atau tepatnya jahatnya, gereja tidak bicara dengan tegas dan keras. Sebenarnya saudara itu tidak layak masuk surga. Coba saudara periksa hidup saudara. Tapi saudara merasa ya setengah layak lah gitu. Saudara tidak serius memperkarakan hidup saudara. Seandainya saudara meninggal hari ini, saat ini.
Saudara masih merasa memiliki waktu dan nanti bisa mengalami perubahan. Padahal saudara, kita tidak tahu kapan ujung akhir hidup kita. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka yang mau. Dan Tuhan tidak paksa. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku kalau mau. Kalau tidak ya terserah, Tuhan tidak paksa. Dan ini mengerikan saudaraku. Saudara harus menyadari bahwa saudara itu memiliki kedaulatan. Kedaulatan atas hidup saudara. Dan Tuhan tidak mengambil alih kedaulatan itu. Apa yang saudara pilih, saudara tentukan, itu yang mewarnai hidup saudara. Jadi kalau saudara berkata, aku mau menjadi umat Allah. Aku mau menyambut kehadirannya dalam hidupku. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah. Tapi kalau saudara tidak jelas, gamang, tidak firm, ke arah mana hidupmu tidak jelas, Tuhan tidak menghalangi. Dan rata-rata kita yang sudah dewasa ini tahu apa yang kita harus pilih. Tuhan harus menjadi segalanya, hidup suci, berkemas-kemas menuju surga, hidup hanya untuk kesukaan hati Allah, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup ini sementara, hidup yang sesungguhnya nanti di kekekalan. Sudah tahu, tapi masih gamang, tidak mengambil keputusan yang firm, yang kokoh. Nah, sikap hidup seperti ini mangsa empuk kuasa kegelapan. Saudara tidak menggunakan kedaulatan saudara dengan proporsional. Keadaan gamang, keadaan tidak firm. Kalau istilah lain, keadaan yang setengah-setengah atau mediokritas. Keadaan mediokritas. Itu keadaan yang sangat kondusif untuk menjadi mangsa iblis. Dan kuasa kegelapan tentu bermanuver terus. Supaya Anda tidak fokus ke Tuhan. Banyak hal yang merusak, mengisi, mendistrak pikiran saudara. Hal itu bukan hanya terjadi dalam hidup saudara, itu juga terjadi dalam hidup saya. Saudara. Saya mengerti bagaimana iblis membuat saya tidak fokus. Mengisi waktu saya dengan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Walaupun bukan film jorok atau film porno, tidak. Tapi itu akan sangat mengurangi tenaga dalam atau kuasa rohani yang saya harus bangun ketika saya harus berkhotbah seperti saat ini. Ya, saya tanpa sadar, tanpa sengaja maksud saya melihat tinju atau apa gitu di satu arena gitu ya saudara. Lalu saya membayangkannya, kalau saya ini petinju, saya harus berlatih setiap hari. Pada waktu ada di arena itu kuat, ya, kuat. Pemberitaan firman yang saya sampaikan kaya dengan hikmat, marifat, quote-quote yang inovatif dalam wibawa Allah. Ya, dalam cengkeraman hadirat Tuhan. Tetapi iblis itu bisa membuat kita punya fokus terpecah. Supaya pada waktu saya di arena seperti ini, urapannya tipis, ya saudara. Cengkeraman hadirat Allah
tipis, tidak ada wibawa ilahi. Ini termasuk worship leader, singer. Worship leader. Jadi kering. Ya. Saudara, iblis membuat saudara tidak fokus. Ada banyak hal yang saudara lakukan yang itu bukan dosa. Secara pengertian umum, bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang impolite, bukan sesuatu yang tidak sopan, bukan sesuatu yang buruk ya. Tetapi akan mengurangi tenaga rohani saudara dalam membumbung tinggi mencapai hadirat Tuhan, saudara. Sebab itu kata firman Tuhan, keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya bukan hanya dalam persahabatan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tapi juga cara hidup. Cara hidup yang tidak membuat kita menjadi anak-anak Allah yang unggul. Yang unggul. Tadi saya sudah memberi ilustrasi petinju atau seorang pegulat ya. Atau seorang atlet bulu tangkis misalnya, atlet tenis misalnya. Kalau dia tidak memetakan waktunya setiap hari ya, saudara bangun pagi, apa yang dia lakukan, ya, tidak akan pernah menjadi juara. Saya pernah membaca seorang pemain bola, ya saudara. Saya lupa ingat, jadi saya takut menyebutnya salah. Bagaimana hidupnya, bangunnya jam berapa, lalu apa yang dilakukan, berapa jam harus lari dalam setiap harinya, saudara. Untuk menjadi seorang pemain bola yang baik. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, jauh lebih berat. Tidak bisa sembarangan menjalani hidup mengalir saja. Tidak bisa. Dulu sebelum kita serius begini, kita tidak punya program harian ya saudara. Bangun tidur ya seperti biasa, olahraga sebentar, treadmill, makan pagi lalu mau ngapain ya. Ya tinggal nanti apalah yang bisa dilakukan. Kita tidak memetakan hidup kita, tidak ada roadmap kita, peta perjalanan kita. Kalau memiliki peta perjalanan, bukan peta perjalanan anak Allah yang dipersiapkan menjadi penghuni rumah Bapa atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Keluarlah kamu. Artinya kita harus dengan sengaja dan sadar meninggalkan cara hidup yang wajar. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Pisahkan kamu dari mereka. Mereka di sini bisa oknum manusia, bisa pola dan gaya hidup yang salah. Memang gereja tidak bisa memberikan kepada saudara tuntunan secara detail, karena masing-masing saudara punya keberadaan yang macam-macam, ya, bermacam-macam ya. Roh Kudus yang menolong saudara. Saya mengajar etika terapan saudara di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, dan dari dulu saudara untuk program pasca sarjana, magister dan stratum 3 doktor. Saya memiliki buku ajar ya. Saya punya buku ajar sendiri yang sekarang belum jadi buku yang diterbitkan, tetapi suatu hari pasti diterbitkan nanti. Saya beritahu kepada mahasiswa dan setiap kali saya mengajar, saya berkata ini bukan etika terapan. Ini pengantar etika terapan.
Sebab kalau membahas etika terapan dalam bidang masing-masing, itu perlu waktu. Etika terapan medis, etika terapan praktisi hukum, etika terapan pedagang. Pedagang pun macam-macam, dagang apa dia. Bagaimana menerapkan etika dalam hidup masing-masing. Etika terapan pendeta. Pendeta di kota, di desa beda. Ya saudara. Di kota bagaimana masyarakatnya atau jemaatnya bisa tidak sama. Jadi tidak pernah ada etika terapan yang lengkap. Saya hanya memberikan pengantar ya, dasar-dasar pengambilan keputusan etis. Ya. Landasan keputusan etis. Ya. Dan sebenarnya seringkali dalam khotbah pasti keluar. Karena memang itu major saya, saudara. Ya, itu major saya. Dalam kasus-kasus yang terjadi dalam hidup jemaat, dalam hidup saudara. Seringkali kita sulit mengambil keputusan karena bukan masalah, ini bukan hal hitam putih, tapi bisa abu-abu. Ya. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada keluarga yang hadir di sini adanya. Ada keluarga yang hadir. Pak, bagaimana papa saya sudah tua, mau dibiopsi. Ada sebagian keluarga setuju, sebagian tidak. Mungkin gitu ya saudara. Usia sudah tua. Saya sebagai anak masih ingin mengusahakan papa saya itu mendapat perawatan. Finansial tidak jadi masalah keluarga ini. Saya beritahu bahwa harus ada pertimbangan. Satu, usia papamu sudah tua, jenis penyakitnya ini. Lalu biopsi dan lain-lain, kemo dan lain-lain itu menyiksa. Dengan usia papamu, saya harus mengatakan bahwa sudah lebih dari cukup ya. Orang memiliki hak hidup, tapi jangan lupa punya hak meninggal juga. Ya. Pertimbangan-pertimbangan. Tapi akhirnya coram deo. Coram deo itu artinya keputusan terakhir harus hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Ya, bisa ya, saudara menghadapi kasus ini. Ini kebetulan orang yang sudah tua. Gimana dengan usia masih 40 tahun? Karena kecelakaan misalnya. Yang hidup tidak, meninggal juga tidak. Ini kan kasus-kasus pelik saudara. Ya. Belum lagi kalau masalah bisnis ya. Gratifikasi tidak boleh. Tapi kalau nggak gratifikasi kita diganggu, tidak mendapat tanda tangan dengan berbagai alasan. Kalau hak amdalnya harus amdal yang benar. Aduh, sulit. Tapi kalau mau gampang ya, ya lembaga masyarakat yang ribut kita sogok saja. Ribut kan saudara? Ya, LSM itu mengganggu amdal, ya, mengatasnamakan rakyat, amdalnya harus begini, begitu. Wah, kalau dituruti mungkin tidak bisa jadi nih. Tapi kalau LSM tawar-menawar berapa? 1M, 2M, lalu LSM-nya berkata, ini kita bagi-bagi ke rakyat juga, padahal belum tentu dibagi. Rumit hidup ini, saudaraku, rumit. Tetapi saudara, kita harus mengambil keputusan. Keluar kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Betapa seriusnya kita harus mencari Tuhan. Sampai memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kecuali saudara memang tidak mau menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya. Dan kalau saudara
sembarangan hidup, saudara akan menyesal. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Seberapa serius langkah kita memisahkan diri dari cara hidup anak-anak dunia. Saya berapa kali mengemukakan bahwa kewajaran hidup itu bahaya, ancaman yang sering tidak disadari oleh umat Allah. Kita tidak bisa wajar hidup. Kita mesti punya keunggulan. Dan keunggulan itu harus dibangun mulai sejak di bumi. Sampai kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang diajarkan juga dikesankan bahwa menjadi anak Allah itu gampang, mudah. Asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, jadi anak Allah. Tidak salah, tetapi sampai kapan kita berkeadaan tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau sudah saatnya ya kesempatan yang Tuhan berikan itu disia-siakan, ya kita tidak akan diakui, saudara. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Bersyarat tidak menyentuh apa yang najis, maka menjadi anak-anak Allah. Makanya kita harus mengerti ya saudara. Anak Allah secara de jure dan anak Allah secara de facto. Secara de jure, secara hukum kita diadopsi menjadi anak Allah dengan harga yang lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Tetapi secara de facto kita belum jadi anak Allah. Belum memiliki sifat-sifat Allah. Makanya di dalam Ibrani, mari kita lihat saudara. Ibrani pasal 12 ya saudara. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Artinya kalau kamu dididik, Allah memperlakukan kamu seperti huwios, anak yang sah. Di manakah terdapat huwios yang tidak diajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, artinya kamu tidak dididik bukan karena Allah tidak mau mendidik, kamu menolak didikan. Jadi kalau orang memang tidak berhasrat keluar dari dunia ini dan tetap hidup dalam kewajaran, Tuhan tidak mencegah. Sudah jelas tahu kok itu salah. Jelas kamu tahu kok harus dekat Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup suci, bersekutu dengan Tuhan, dunia bukan rumah kita. Sudah tahu kok. Jikalau kamu bebas dari ganjaran, artinya kamu tidak dididik. Yang harus diderita setiap orang karena pendidikan itu melelahkan, bisa menderita maksudnya. Maka kamu bukanlah huwios. Kamu bukan anak yang sah. Tetapi anak-anak gampang. Kamu notos. Anak yang tidak sah. Jadi pengesahan menjadi anak ini ternyata proses hidup. Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Saya tahu di luar sana sering kritiknya, menganggap apa yang saya ajarkan itu bertentangan dengan Injil. Tuduhannya adalah Pendeta Erastus mengajarkan keselamatan dengan usahanya sendiri.
Dia tidak mendengar lengkap penjelasan saya. Tidak lengkap, dia hanya mendengar sepotong yang ini ya saudara, Anda harus hidup kudus, baru Anda menjadi anak-anak Allah. Jadi proses legalitas pengesahan sebagai anak Allah itu berlangsung dalam perjalanan hidup. Baru-baru ini saya berkhotbah di Surabaya, saudara ya. Saya terus terang waktu duduk, saya tanya Tuhan mau bicara apa di sini. Lalu Tuhan memberi satu khotbah yang bagus sekali. Struktur komponen. Struktur komponen. Hari Minggu ini saya akan untuk pertama kalinya khotbah di Surabaya di GSKI minggu depan. Dulu kalau saya khotbah di Surabaya di Betani Nginden. Sekarang saya menjadi gembala juga, gembala senior juga di GSKI Rehoboth Surabaya. Pagi, tapi saya masih bisa khotbah di sini. Jadi saya dari Surabaya khotbah selesai jam 11:30, cari pesawat jam 1 misalnya, saya masih bisa menjangkau sini. Apa enggak capek Pak? Enggak, karena di pesawat hampir selalu saya tidur. Rasanya belum pernah naik pesawat enggak tidur, saudara. Biasanya saya sudah pesan ke pramugari, no meal, saya enggak makan. Saya tidur aja, paling minum air putih terus blek gitu. Sampai pesawat belum terbang, saudara. Saya sudah tidur. Itu nunggu orang masuk itu ya. Aduh, lama banget ya. Ya bukan saya tidak mau capek, saya perlu tenaga, saving energy, saya selalu naik bisnis. Bukan mosok, memang saya harus dilindungi saudara. Jadi saya masuk dulu langsung di kursi, set, pakai masker supaya nggak terlalu kelihatan. Terus tidur saudaraku. Pesawat belum terbang saya udah tidur. Kadang-kadang saya kaget waktu mendarat. Duh! Udah sampai. Iya. Udah sampai. Jadi kalau pramugari tanya makan, istri saya udah tahu. Enggak. Kalaupun saya bangun, saya pasti kerja. Nah, waktu di Surabaya itu, jadi minggu depan saya tetap khotbah jam 4 di sini. Saya khawatir, tadi Pak Jones, yang nyari saya pagi pergi jam 4 di sini. Ini jadi masalah. Ini saja minggu lalu lebih banyak yang datang ya. Ini kursi bisa enggak cukup ya. Jadi nanti tolong yang enggak kebagian kursi duduk di bawah. Tapi mungkin juga tidak, karena 5:30 saya masih berkesempatan khotbah di Mall Arta Gading. Beri kesempatan saya juga melawat Surabaya, sudah di sana juga kota besar. Juga banyak orang yang mesti mendengar firman. Nah, saya waktu khotbah di Surabaya, Anda bisa mendengar lengkap ya GSKI Rehoboth Surabaya. Tuhan tuh bicara soal struktur komponen. Kita punya komponen ya, pikiran dan perasaan, ini gambar Allah. Selem namanya. Yang harus memiliki struktur yang baik. Struktur yang baik untuk mencapai keserupaan dengan Allah. Ini demot namanya. Selem, demot, gambar dan rupa. Kita digarap, harus digarap gambar. Pikiran perasaan kita ini harus digarap untuk memiliki keserupaan. Nah, struktur komponen kita kalau baik itu memberikan arah. Kalau gampangnya gini saudara, kalau pikiran perasaan saudara itu rusak, arah saudara pasti dunia. Pasti dunia. Maka kalau pikiran perasaannya diperbaiki, serupa dengan Yesus, itu arahnya pasti benar. Saudara ngerti maksud saya? Jadi selamat itu bukan hanya diyakini, harus dialami.
Masuk surga itu bukan hanya diyakini, tapi dialami. Ketika saudara dibenahi, saudara, dibenahi. Oh, yang dulu gampang tersinggung, sekarang tidak. Yang dulu tidak jujur, sekarang jujur. Itu masih tataran hukum ya. Sampai saudara bisa mengerti bagaimana hidup dalam kekudusan itu. Hidup dalam kesucian itu, saudara. Berat, saudara, berat. Biar saya pendeta juga berat. Tapi saya tidak mau lemah. Saya mau bersemangat. Karena khotbah saya begitu. Saya harus menjalani. Mengapa saya menyediakan waktu berjam-jam duduk diam di kaki Tuhan? Saya takut jatuh, saudara. Dan saya tidak boleh jatuh. Ada orang berkata, ya Pak Eras, seperti orang Parisi memberi beban kepada orang, dia sendiri tidak memikul beban itu. Artinya mengajarkan orang kesucian, dia sendiri gak suci. Emangnya lu lihat hidup gue? Tunggu pengadilan nanti. Kalau hidup saya tidak benar, saudara, sulit bisa khotbah seperti ini. Amin. Dan Anda lihat kalau saya khotbah 1 harian, gak ada yang sama. Dan kalau sudah datang ke Citycon, banyak hal-hal baru yang tidak saya tulis selebar pun di sini. Ini ayat Alkitab ini. Kalau saya tidak berjalan dengan Tuhan, tidak bisa. Jadi waktu saya khotbah di Surabaya itu struktur permanen, struktur komponen. Saudara harus merubah struktur komponen saudara. Arahnya agar kerajaan surga. Kalau tidak arahnya dunia. Amin. Anda mengerti maksudnya? Itu destinasi saudara. Surga atau dunia itu ditentukan saudara punya pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua itu. Maka Tuhan itu bentuk kita, saudara. Keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Itu harus respon kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab. Kalau orang berkata, Pak, kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Amin. Karena anugerah. Amin. Karena anugerah Tuhan mati di kayu salib, mengadopsi kita, kita menjadi anak Allah secara de jure. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan atau dianggap benar. Tetapi anugerah Tuhan itu bukan anugerah liar, tapi anugerah yang bertanggung jawab. Ada hak, tapi ada kewajiban. Selalu saudara, ada hak, ada kewajiban. Hak kamu menjadi anak Allah secara de jure. Yesus mati, membeli kamu. Kamu jadi anak Allah. Kamu punya hak sebagai anak Allah. Tetapi tanggung jawabmu bagaimana kamu merubah diri. Yang karenanya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang kita sudah sepuh, sudah tua-tua, jangan sampai lewat waktu sampai Anda tidak pernah berubah. Hidup kita ini singkat saudaraku. Singkat dan tragis. Tidak ada yang kita harapkan di bumi ini. Makin hari selain dunia makin jahat, makin buruk. Kita juga usia meninggi, makin tidak bisa menikmati hidup. Hanya ada satu negeri yang dikatakan oleh penyanyi barat, never grow old, never grow old. Betapa indahnya itu saudaraku. Jadi saya mengencourage saudara untuk memisahkan diri dari dunia ini. Kalau saudara mendengar ulang khotbah ini, percaya banyak hal yang mungkin terlewatkan yang saudara akan dapatkan. Kalau saudara mendengarkan khotbah saya dari tadi pagi di Gajah Mada, di Pluit, di Arta Gading, ya saudara, tidak ada yang sama.
Mungkin ada irisan yang sama. Dan itu luar biasa. Juga khotbah di sini. Jangan gamang. Lalu saudara diombang-ambingkan oleh berbagai masalah dalam hidupmu. Yang punya masalah, tenggelam dengan masalahnya. Yang punya kesenangan hobi, sudah tidak banyak masalah, ekonomi baik, tenggelam dengan kesukaan-kesukaan, kesenangan-kesenangan. Tidak memperkarakan dengan sungguh-sungguh. Apakah Allah mengaku saudara sebagai anak? Pantaskah, layakkah saudara menjadi anak Allah? Saudara harus meresponi firman ini. Bangun pagi berdoa, memetakan waktu saudara. Jangan bergaul dengan orang ini. Jangan lakukan ini, jangan nonton ini, buat ini. Roadmap hidup saudara harus saudara bangun. Untuk menjadi seorang yang layak. Duduk bersama dengan orang-orang saleh di kerajaan surga. Terus terang kadang-kadang saya kehabisan kalimat. Bagaimana mengajak saudara sungguh-sungguh meninggalkan dunia ini. Bagaimana saudara berani berkata, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku tidak punya kesenangan selain menyenangkan hati Allah. Apapun yang kulakukan, aku mau melakukannya untuk kesukaan hati Allah. Tuhan satu-satunya duniaku. Aku hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Sampai Roh Kudus pimpin saudara bagaimana punya dinamika hidup seperti ini. Itu indah sekali saudara. Saya memperoleh kehidupan ini ketika saya ada di rumah sakit selama 14 hari. Hanya tidur, bangun, ya. Makan, tidur lagi, bangun. Waktu kena COVID, ya varian Delta yang hampir mencabut nyawa saya. Jadi waktu saya banyak. Saya memetakan waktu di rumah sakit ini. Baca Alkitab, berdoa, lalu saya tidur jam berapa, saya bangun. Di situ menginspirasi saya. Betapa berharganya waktu itu. Kalau aku kembali nanti ke rumah, aku harus memperbarui hidupku. Sampai saya berdoa, Tuhan, jangan bawa aku pulang kalau paru-paru rohaniku belum sehat. Buat apa paru-paru jasmaniku sehat kalau paru-paru rohaniku tidak sehat? Mulai melihat sekilas perjalanan hidup saya. Wah, ini kalau saya teruskan hidup dengan cara yang gamang itu, saya tidak akan bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Jangan-jangan saya masuk neraka. Saya punya ratusan Blu-ray. Saya punya ribuan vinil piringan hitam. Sudah Anda bayangkan apa yang saya lakukan tiap hari. Saya punya sound system high-end yang bagus. Yang saya tenggelam dan hanyut dalam dunia itu. Pulang dari rumah sakit, saya buang semua. Dan hal-hal lain yang tidak patut, saya buang semua. Saya hanya memberikan inspirasi saudara. Ikutilah teladanku. Amin.